Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Puspita Dewi, NIM 1717051257. Saya dari kelas 7E. Dan di sini saya kuliah di salah satu universitas yang ada di Bali, yakni Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya mengambil jurusan akuntansi program S1. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari salah satu mata kuliah saya, yaitu teori akuntansi yang diampu oleh Ibu dosen Bu Loh Gede Kusuma Dewi. Dan di sini aku bakal jelasin beberapa hal tentang laporan keuangan seperti pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, kelebihan, kekurangan, hingga siapa aja yang pakai laporan keuangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, aku bakal tampilin slide to slide. Aku bakal jelasin apa aja hal-hal yang bakal berkaitan sama laporan keuangan. Check it out. Nah, di sini aku bakal jelasin apa aja pengertian dari laporan keuangan. Jadi, berdasarkan informasi yang pernah aku baca, yakni Wikipedia, di mana di sana dijelaskan pengertian laporan keuangan, yakni salah satu sajian informasi keuangan perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi, yang mana laporan keuangan ini akan menggambarkan bagaimana kinerja dari perusahaan itu sendiri. Dan berdasarkan dari Ikatan Akuntansi Indonesia, adapun pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, yaitu seperti banker, kreditor, dan pihak-pihak yang akan nantinya menginterpretasikan laporan keuangan demi memenuhi posisi keuangan maupun posisi kinerja perusahaannya. Nah, berdasarkan dari informasi atau sumber-sumber yang pernah aku cari, aku rangkum 4 karakteristik dari laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan, yang artinya informasi yang terdapat dari laporan keuangan dapat kita gunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Yang kedua adalah representasi tepat, yang artinya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus tepat dan nyata sesuai dengan apa yang disajikan, serta jauh dari kesalahan materialitas dan bias. Yang ketiga adalah keterbandingan, yang artinya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat kita bandingkan antara periode sekarang dan periode sebelumnya, guna menghindari terjadinya kesalahan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang terakhir adalah keterpahaman, yang artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diharapkan dapat para pengguna itu memahami isi atau makna dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, itu tadi aku udah jelasin pengertiannya. Sekarang aku mau masuk ke tujuan dari laporan keuangan. Jadi, berdasarkan informasi yang aku baca, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009, di sana dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan laporan arus kas yang terjadi pada suatu entitas, yang mana semua laporan ini akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi di masa yang akan datang. Selain itu, selain pihak dari pengguna laporan keuangan, pihak dari luar pengguna laporan keuangan juga dapat memiliki laporan keuangan ini demi memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, dengan adanya tujuan ini, maka laporan keuangan juga akan menyajikan bagaimana sih kinerja dari seorang manajer atau stewardship, atau bagaimana dia mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan untuknya. Nah, tadi aku udah jelasin tujuan, dan sekarang aku mau jelasin manfaat dari laporan keuangan. Di sini aku udah rangkum 4 manfaat laporan keuangan. Yang pertama adalah sebagai bahan evaluasi bisnis, yang kedua adalah sebagai bahan berinovasi, dan yang ketiga sebagai bahan pertanggungjawaban, yang keempat adalah sebagai bahan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, nanti aku bakal jelasin jenis-jenis dari laporan keuangan. Jadi aku bakal jelasin slide to slide berdasarkan contoh secara real. Dan nantikan video slide to slide aku. Laporan yang pertama itu adalah laporan keuangan neraca, yang mana laporan ini menggambarkan posisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Neraca keuangan biasanya dinyatakan per tanggal tertentu. Neraca dibagi ke dalam 2 bagian, sisi kiri yang menyajikan aset yang dimiliki perusahaan. Sisi kanan menyajikan sumber dana yang dipakai untuk memperoleh aset tersebut. Untuk setiap sisi neraca atau disusun diurutkan berdasarkan likuiditas aset tersebut. Likuiditas yang dimaksud adalah kedekatan dengan kas. Karena itu, kas ditempatkan pada baris pertama. Demikian juga dengan sisi kanan atau pasifa neraca. Kewajiban diurutkan dari utang dagang sampai modal saham.
Selanjutnya ada laporan keuangan laba rugi, yang mana laporan ini meringkas aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi sering dianggap sebagai laporan yang paling penting dalam laporan tahunan. Selanjutnya ada laporan keuangan arus kas, yang mana laporan ini akan meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan aliran kas diperlukan karena dalam beberapa situasi, laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan, yang mana laporan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perusahaan ekuitas, serta informasi tambahan seperti kewajiban, kontingensi, dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup pernyataan standar akuntansi keuangan dan pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. A few moments later. Nah, di sini aku bakal jelasin apa aja sih kelebihan dari penggunaan laporan keuangan berdasarkan dari informasi atau sumber-sumber yang pernah aku dapat. Jadi aku rangkum di sini jadi satu dan aku bakal jelasin satu persatu bagaimana sih kelebihan penggunaan laporan keuangan terhadap entitas, organisasi ataupun perusahaan. Jadi yang pertama, laporan keuangan akan digunakan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana sih posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan bagaimana perubahan modal perusahaan di masa yang lampau. Yang kedua, laporan keuangan akan dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan dapat menunjukkan bagaimana laporan arus kas yang terjadi pada perusahaan, seperti apakah dia mengalami penurunan ataukah kenaikan pada laporan arus kasnya. Yang keempat, laporan keuangan dapat dijadikan panduan untuk menentukan prospek perusahaan jika dilihat dari status keuangan yang dimiliki. Yang kelima, laporan keuangan akan dijadikan sebagai menjamin kelancaran pembayaran antara pihak supplier dengan pihak perusahaan. Yang keenam, laporan keuangan digunakan sebagai acuan untuk memastikan bagaimana sih kemampuan suatu perusahaan itu melakukan pembayaran dan pengembalian pinjaman dari kreditor. Yang ketujuh, laporan keuangan dapat dijadikan acuan atau panduan bagi karyawan untuk mengetahui bagaimana sih stabilitas dan profitabilitas tempat mereka bekerja. Yang kedelapan, laporan keuangan akan digunakan sebagai pertanggungjawaban atas keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kesembilan, laporan keuangan akan dapat digunakan sebagai panduan dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang lebih memerlukan laporan keuangan seperti pihak eksternal dari perusahaan. Yang terakhir, yang ke-10, yakni laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan dalam memberikan laporan, kemudian interpretasi kondisi dan potensi keuangan yang terjadi pada perusahaan. Itu tadi kelebihan dari laporan keuangan. Nanti aku bakal jelasin lagi apa aja sih kekurangan dari laporan keuangan. Nah, di sini aku bakal jelasin tentang kekurangan laporan keuangan, namun berdasarkan dari pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, dan kelebihan laporan keuangan, kira-kira ada nggak sih kekurangannya? Kita bakal jelasin satu persatu. Nah, berdasarkan informasi yang aku dapat entah dari sumber blogspot, jurnal, maupun buku, di sini aku udah rangkum beberapa kekurangan penggunaan laporan keuangan oleh entitas, organisasi, maupun perusahaan. Baik, yang pertama, laporan keuangan itu tak bisa disajikan secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan pencatatannya yang rumit dan memerlukan waktu yang cukup banyak atau panjang. Yang kedua, laporan keuangan bisa dikatakan sebagai laporan yang cepat sekali mengalami kadaluarsa. Hal ini dikarenakan pencatatannya yang rumit dan tentunya juga memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, itu adalah laporan keuangan terkadang juga memerlukan penyesuaian. Itu pun dikarenakan jika terjadi sesuatu perubahan karena faktor-faktor dari luar maupun dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang keempat, laporan keuangan terkadang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang disajikan itu menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, entah dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian, yang kelima,
Laporan keuangan memiliki konsep atau aturan yang berubah-ubah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Standar Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang menjadi prinsip laporan keuangan masih terus disempurnakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia selama beberapa tahun belakangan. Yang keenam, laporan keuangan dapat menggambarkan faktor apa saja yang mempengaruhi keadaan sumber keuangan perusahaan itu sendiri. Yang ketujuh, laporan keuangan tidak dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam penyajian laporan keuangan. Yang kedelapan, laporan keuangan bersifat umum dan bukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kesembilan, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, terlebih jika di dalamnya terdapat kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos atau suatu transaksi. Yang ke-10, laporan keuangan menggunakan angka-angka yang tampak pasti dan tepat, namun angka-angka tersebut tidak akan termasuk ke dalam standar internasional. Itulah kenapa terkadang angka-angka tersebut masih belum termasuk dalam angka-angka internasional karena nilai rupiah atau angka-angka rupiah senantiasa akan berubah dari tahun ke tahun. Nah, itu tadi kekurangan dari penggunaan laporan keuangan. Jadi, kita bisa tahu apa sih kelebihan dan kekurangan penggunaan laporan keuangan. Jadi, nanti aku bakal jelasin lagi siapa aja yang pakai laporan keuangan. Nah, berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI-PSAK nomor 5 tahun 2015, adapun pengguna dari laporan keuangan yakni investor internal, investor potensial, itu karyawan, kemudian pelanggan, masyarakat, pemerintah, kemudian supplier ataupun usaha lainnya. Jadi di sini aku bakal jelasin siapa saja sih pengguna dari laporan keuangan. Nah, jadi di sini ada beberapa pihak yang memiliki kebutuhan khusus pada laporan keuangan. Yang pertama itu adalah investor, yang mana seorang investor akan melakukan penanaman modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat hasil pada pengembangan dari investasi yang telah mereka lakukan. Selanjutnya ada pihak karyawan, yang mana karyawan dan kelompok-kelompok akan mewakili mereka tertarik pada informasi laporan keuangan mengenai stabilitas dan profitabilitas tempat mereka bekerja atau perusahaan tempat mereka bekerja. Berikutnya ada pemberi pinjaman, yang mana pihak pemberi pinjaman ini tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo oleh pihak perusahaan. Jadi, selanjutnya ada pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi laporan keuangan yang memungkinkan mereka memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Berikutnya ada pihak pelanggan, yang mana para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Nah, berikutnya ada pihak pemerintah, yang mana pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya alam. Karena itu, berkepentingan juga dengan aktivitas perusahaan. Terakhir, ada pihak dari masyarakat, yang mana perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Jadi, itu tadi beberapa informasi tentang beberapa pihak yang berkebutuhan dengan laporan keuangan serta apa saja yang mereka inginkan dari laporan keuangan. Jadi, sekarang aku mau lanjut ke penting nggak sih penggunaan laporan keuangan? Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh, ada pengertian, kemudian tujuan, manfaat, jenis-jenis laporan keuangan, kelebihan, kekurangan, dan siapa aja yang pakai laporan keuangan. Nah, jadi di sini aku juga mau tegasin, laporan keuangan itu penting nggak sih diperluin? Nah,
menurut pemahaman aku sih, laporan keuangan itu sangat penting bagi kita, entah itu masyarakat, entitas, organisasi maupun perusahaan. Kita aja sebagai masyarakat tentunya memerlukan laporan keuangan. Dalam rumah tangga pun memerlukan laporan keuangan. Kenapa? Walaupun laporan keuangan itu sederhana, namun laporan keuangan itu akan menunjukkan apa saja yang kita lakukan selama satu periode akuntansi. Jika dalam bahasa sehari-hari itu selama 1 bulan. Jadi kita bisa mengetahui berapa sih pengeluaran atau pemasukan yang kita lakukan selama 1 bulan ini. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui ternyata kita mengeluarkan pemasukan sekian, kita mendapatkan pendapatan sekian ya, walaupun hanya bekerja kecil-kecilan, namun dengan begitu kita bisa tahu. Jadi dari adanya laporan keuangan di keluarga ini, kita bisa meminimalisir terjadinya pengeluaran tak terduga. Jadi kita bisa menabung atau mungkin menyisipkan sedikit uang untuk keperluan mendadak. Ya, walaupun dalam suatu keluarga itu terkadang banyak pengeluaran tak terduga, namun laporan keuangan juga diperlukan loh teman-teman. Ingat ya. Kemudian bagi entitas, organisasi, dan perusahaan itu sendiri tentunya akan memiliki banyak sekali manfaat mereka menggunakan laporan keuangan, terutama yang perusahaan besar. Itu tentunya akan sangat penting bagi mereka dalam menunjang masa depan perusahaan itu sendiri. Selain itu, bagi mereka juga untuk pengambilan keputusan apa yang akan mereka putuskan di masa depan atau di masa yang akan datang dari adanya laporan keuangan. Nah, itu tadi penjelasan sederhana aku tentang laporan keuangan. Semoga video ini bermanfaat dan aku harap dengan adanya video ini teman-teman bisa terbantu untuk mengetahui apa sih laporan keuangan dan laporan keuangan itu penting nggak? Dan laporan keuangan itu hanya mempentingkan keuangan, namun juga mementingkan masa depan dari entitas, organisasi maupun perusahaan. Dan tentunya laporan keuangan akan selalu bergantung pada uang, tapi bukan ini, tapi ini ya guys. Nah, itu tadi penjelasan aku dan semoga bermanfaat, dan aku harap teman-teman dapat mengambil manfaat positif. Namun bagi mungkin dalam pembuatan video ini aku kurang informasi ataupun informasi yang aku tangkap itu kurang atau salah, teman-teman bisa ngasih kritik atau saran di kolom komentar. Dan itu sekian video aku, dan aku harap teman-teman bisa menikmatinya. Aku tutup dengan para mesanti om, santi, santi, santi om.